itu, maka menurut saya haram hukumnya memilih pemimpin yang akan mencelakai negerinya sendiri. Nah, ini mungkin menurut hemat saya harus jadi perhatian, dan ini sebuah duka, sebuah tontonan yang sangat tidak menarik begitu, Bu. Bu Alfian, ini ada berita yang, wah ini Bu Alfian harus atau ditunggu-tunggu nih responnya Bu Alfian. Judulnya dari Kompas, terima Sekretaris PKC Fujian, Wapres bahas investasi dan ekspor. Sedikit saya bacakan beritanya Bu Alfian. Wapres Ma'ruf Amin menerima kunjungan Sekretaris Partai Komunis Cina PKC Provinsi Fujian Zhou Jui di Istana Wakil Presiden. Dalam pertemuan ini, kedua pihak membicarakan rencana investasi yang akan dilakukan ke depan, termasuk soal kerjasama yang mesti mengedepankan keberlanjutan lingkungan. Bagaimana respon awalnya, Bu Alfian? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama, ini saya dengan segala hormat kepada Bapak Wapres, mestinya bisa sensitif. Kedatangan Partai Komunis ini bukan soal kedatangan secara bisnis atau secara politik biasa. Iya. Pertama, baru sekarang Babe nongol, banyak urusan-urusan lain ini kelihatannya dijadikan alat permakluman koneksitas gerakan komunisme internasional. Saya ingin katakan pertama, kedatangan ini adalah perwakilan tingkat provinsi. Kalau partai ya datang ketemu partai dong, ketemu misalnya ketua pimpinan wilayah Partai Gerindra gitu, ketua pimpinan provinsi Partai PDI Perjuangan. Ini ketua partai tingkat provinsi di Cina menemui wakil presiden Indonesia. Ini sebuah komunikasi yang menurut hemat saya harus mendapatkan penjelasan yang mendalam. Ada apa kedatangan itu? Dan ini sudah berulang dan jadi pertanyaan. Kalau kedatangan perwakilan partai ya ke kantor partai, bukan ke pusat eksekutif. Dan ini mungkin harus ditanda tanya. Apalagi kalau bicara mau melanjutkan apa? Sudah 19.000 perusahaan Cina yang bertokol di negeri kita dengan sangat mengerikan, ya. Dan kita punya persoalan dengan Cina yang perlu kita tinjau ulang dengan adanya rencana pemilu ini. Jadi artinya, menurut saya relevansinya menjadi sangat menimbulkan tanda tanya. Ada apa, Tuan Guru yang kami hormati? Ada apa Anda menerima kok hanya setingkat provinsi? Kenapa nggak bertemu saja dengan Partai Komunis Cina di satu kenegaraan Cina? Saya mana tuh sekretarisnya, panggil, suruh ketemu wakil presiden Indonesia. Itu baru apple to apple. Jangan apple tuh kesemek, apple tuh buah lain. Itu mungkin perlu jadi perhatian. Begitu, Bung. Iya, Bu Alfian. Ini hal kesekian Cina merendahkan negara kita, Bu Alfian. Sama halnya dengan Cina ketika dia memberikan hutang soal kereta cepat. Ketika Indonesia nggak mampu bayar, ya lu utang lagi sama gua. Itu kan kamu saya nggak sopan juga, Bang. Itu bisa dibilang. Kemudian kita suruh bayar pakai APBN. Kok ngatur-ngatur lu siapa lu sama kita ya? Terus. Nah itu, Bung Alfian, menurut saya apa mungkin ada sesuatu titik lemah di negara kita ini? Ya, perwakilan selevel provinsi, masa disambutnya sama wakil presiden itu kayak nggak apple to apple yang Bung Alfian sampaikan. Nah itu satu sisi, Bung Alfian. Kemudian yang kedua, ada berita lain, Bung Alfian, bahwa ini disampaikan oleh demokrasi.id, bertemu Sekretaris Partai Komunis Fujian Cina, Ganjar raih investasi di Batang, Jateng. Nah ini apa nih maksudnya? Apakah nah ini, Bung Alfian, yang kembali saya sering tanyakan, berarti kan ketika Pilpres nanti, Bung Alfian, Cina perlu memastikan dong, Bung Alfian, capres yang kemungkinan minimal tidak mengganggu 19.000 proyek Cina yang sedang berjalan di Indonesia ini, Bung Alfian. Atau bagaimana, Bung? Ya, dengan adanya investasi di Batang atas nama pemerintah Cina juga syaratnya bukan syarat, isyarat bahwa Cina itu mendukung yang bersangkutan. Menurut saya ini tidak bisa dibiarkan, dan saya nyatakan buat seluruh rakyat Indonesia, kedaulatan kita sangat terancam. Apa urusannya seorang gubernur lalu kemudian melakukan kesepakatan investasi dalam situasi negara kita yang tidak bisa dijelaskan, apalagi dengan keberadaan Jawa Tengah yang secara teritorial sebagai sebuah provinsi yang tercatat sebagai provinsi termiskin di Indonesia, yang kemudian didongkrak oleh sebuah sinetron atau Korea ya, itu sebagai sebuah drama Korea yang lalu kemudian disebut sebagai provinsi yang paling maju, sangat tidak menyejukkan di hati. Jadi kalau ditanyakan bagaimana pendapat saya,
pertemuan Bapak Wakil Presiden di satu sisi dan pertemuan orang yang sebenarnya sedang digadang-gadang di salah satu calon presiden juga, ya, menurut saya ini tidak bisa dianggap hal yang sederhana. Mesti ada behind the titik-titik. Jadi activity behind a hidden program dan question mark. Saya pikir ini jadi perhatian dan saya anggap berita ini menjadi hal yang harus disorot secara keras dengan kata kunci. Kita tidak mau mempunyai pemimpin yang akan memperparah kondisi rakyatnya dan memberikan tekanan yang semakin keras terhadap rakyat yang sudah susah. Gitu, Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian. Berarti kalau misalkan nanti akhirnya masyarakat berpikir begini, gimana, Bung Alfian? Gue ngelihat nih, kalau yang kira-kira deket banget atau mesra banget sama Cina, khawatir malah bikin tambah rusak negara. Gue nggak mau milih yang deket banget sama Cina. Itu gimana, Bung Alfian? Kalau ada yang sampai berpikir bagusnya begitu. Kalau menurut saya itu harus karena ya? Bagaimanapun semua orang sudah melihat bagaimana jebakan, ya, backtrap yang dimainkan oleh Cina, misalnya di Angola, di Zimbabwe, di Tibet, di Timor Timur, dan sesungguhnya Indonesia sudah masuk di situ. Ya, Cuman mungkin memang kekuatannya adalah bahwa kita punya potensi yang cukup luas, ya, dan tingkat loyalitas masyarakat ini sebenarnya tidak cukup bulat kepada rezim yang berkuasa. Maka power shift, pergantian kekuasaan ini menjadi hal yang sangat seksi, menjadi hal yang sangat disorot keras, dan saya sebagai salah seorang warga negara Indonesia yang juga punya hak politik ingin mengatakan, kalau tadi ada asumsi dari Bung Kameramen jangan pilih yang model begitu, maka menurut saya haram hukumnya memilih pemimpin yang akan mencelakai negerinya sendiri. Nah, ini mungkin menurut hemat saya harus jadi perhatian, dan ini sebuah duka, sebuah tontonan yang sangat tidak menarik, begitu, Bung. Ya, Bung Alfian. Memang kalau Bung Alfian menjelaskan dalam detail antara komunis Cina, komunis Rusia, itu sangat menarik, dan Bung Alfian. Nah, untuk mungkin akhir sesi kali ini, Bung Alfian, saya menangkap kegelisahan Bung Alfian. Saya lihat tidak semata-mata hanya hubungan ekonomi, Bung Alfian. Apakah semangat Cina untuk menyebarkan ideologinya itu sangat kuat, Bung Alfian, untuk mengkomuniskan Indonesia? Dan silakan untuk sekalian closing, Bung Alfian. Ya, saya pikir sejak tahun 2004, saya pikir ini harus saya perdengarkan. Telah terjadi sebuah proses pendidikan kader di pusat pendidikan kader Partai Komunis Cina. Ya. Itu adalah dikirimnya perwakilan dari partai-partai tertentu yang didominasi oleh partai tertentu yang sangat dikenal dekat dengan paham komunisme di Indonesia ini. Saya pikir masyarakat sudah tahu. Kalau tadi Bung Kameramen dengan cukup menurut saya cukup sampai kepada empati paradoksi yang mendalam, memang saya sangat was-was. Karena sesungguhnya kebangunan Cina ini bukan pada posisi kita komunistofobi, bukan. Ini sebagai sebuah bentuk operasi invasi, imperialisme, kolonialisme Cina yang menggunakan bintang David dan palu arit sebagai dua kekuatan simbolik yang sebetulnya juga membuat kita tidak cukup tenang dengan keberadaan bintang David yang juga masih mengunci kita di beberapa hal. Fenomena hutang kita yang besar kan sebetulnya juga kalau mau dilihat tidak 100% dengan Cina saja. Lembaga-lembaga keuangan internasional yang non Cina, artinya kita ini berhutang di banyak tempat, kita berhutang akibatnya jadi berat. Nah, kalau untuk kegelisahan saya, yang jelas kebangkitan komunisme ini sekarang mendapatkan tiket yang sangat mengerikan. Kalau kita simak dengan telaten penjelasan dari Jenderal Bintang 4 Bapak Gatot Nurmantio, keberadaan Kepres nomor 17 2022, Impres nomor 2 tahun 2023 dan Kepres nomor 4 tahun 2023 itu sebagai legal legal terhadap sebuah kelembagaan yang bernama komunisme. Memang PKI-nya belum mengibarkan bendera. Kita tidak akan berlebih-lebihan, tapi yang jelas waspada itu penting. PKI adalah musuh sepanjang sejarah untuk negara kesatuan Republik Indonesia.